Kalau kita melihat kunjungan Bapak Presiden kali ini yang juga didampingi diantaranya oleh Bapak Menteri Investasi, Bapak Bahlil Lahadalia, memang kita harus memaknainya secara utuh, tidak hanya RRT, tapi juga kunjungan akan dilakukan ke 2 negara Asia Timur lain. Karena setelah lawatan ke Tiongkok akan dilanjutkan ke Jepang dan juga Korea Selatan. Izinkan saya menyampaikan, betapa pentingnya dari sisi FDI negara-negara Asia Timur. Kalau kita lihat sejak 2019, Mbak Syaf, antara, Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan ini selalu pada posisi-posisi penting sebagai negara asal dari penanaman modal asing. Pada tahun 2019 Tiongkok menempati peringkat yang kedua, dilanjutkan di tahun 2020 juga peringkat kedua, tapi di tahun 2021 menjadi peringkat ketiga. Nah, besarannya sendiri dari awalnya 4,7 billion US dollar, kemudian 2020 sempat turun sedikit, sempat naik 4,8 maksud kami billion US dollar, dan memang di tahun 2021 ada penurunan menjadi 3,1 billion US dollar. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pemerintah dalam hal ini selalu menyampaikan, pemerintah memberikan karpet merah bagi negara manapun untuk melakukan investasi di Indonesia. Sehingga ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan bahwa kunjungan Bapak Presiden tidak hanya ke Tiongkok tapi juga Jepang dan Korea Selatan. Nah, Jepang sendiri pada tahun 2019 pada posisi 3 realisasi investasi dengan 4,3 billion US dollar, kemudian di tahun 2020 turun ke peringkat 4 dan di tahun 2021 turun ke peringkat 5. Yang menarik juga ada negara lain seperti Amerika Serikat yang justru masuk ke peringkat 5 di tahun lalu. Nah, di tahun ini dalam pertemuan kali ini apakah yang akan diupayakan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu dilakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin kedua negara, tetapi juga dilakukan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini pertemuan baik itu di Tiongkok, kemudian dilanjutkan di Jepang dan juga di Korea, akan dilakukan pertemuan juga dengan para pemimpin perusahaan untuk memastikan bahwa realisasi investasinya bisa berjalan, tapi diharapkan juga ada minat-minat investasi baru dan juga perluasan bagi yang sudah melakukan investasi di Indonesia. Dari sisi sektor, Mbak Syaf dan juga Pak Hitra, ini memang sangat kita syukuri bahwa sekarang industrialisasi yang diharapkan sudah mulai terjadi, karena dari Cina atau dari Tiongkok ini yang paling tinggi nomor satu sektornya adalah industri logam dasar. Kita ketahui bahwa di antaranya smelter nikel yang merupakan tindak lanjut dari pelarangan ekspor ore nikel yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari Jepang paling tinggi adalah listrik gas air dan nomor duanya adalah industri kendaraan bermotor. Kemudian dari Korea paling tinggi adalah industri kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui di masa pandemi yang sulit kemarin, Hyundai yang memang dalam tanda petik dikawal langsung oleh Bapak Presiden karena penandatanganan MOU-nya dilakukan oleh Menteri Investasi dengan Hyundai dan disaksikan oleh kedua pemimpin negara, yaitu Presiden Moon dan juga Presiden Jokowi, yang sudah kemudian melakukan konstruksi di masa pandemi dan bahkan sudah ekspor pertama dan dilepas langsung oleh Bapak Presiden di Pelabuhan Patimban kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa ketiga negara Asia Timur ini selalu memiliki posisi strategis karena kita menganut politik luar negeri bebas aktif, demikian juga dalam hal ekonomi kita menganut bebas aktif. Sehingga tidak ada sangat istimewa, tapi semua negara memiliki posisi yang penting selama menghasilkan kemudian kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, Mbak. Baik, Mbak Tina, ini kan ada yang menarik ya jika kita berbicara tentang investasi. Dari Indonesia ke China, ini kita lebih sering mengirimkan ataupun mengekspor raw material yang biasanya nanti akan diterima oleh pabrik-pabrik ataupun pembuat ataupun yang menggarap raw material itu tadi. Tapi dari China ke Indonesia ini biasanya akan menjadi barang yang consumer oriented ataupun yang sampai langsung kepada consumer atau dapat dikatakan menjadi barang yang sudah memiliki added value. Sebenarnya kalau kita melihat angkanya nih, ini surplus apa defisit nih dari adanya kerjasama antara Indonesia dengan China ini? Jika memang angka impornya ini jauh lebih tinggi daripada angka kita mengekspor. Jadi begini Mbak, kita mesti melihatnya sebuah progres. Jadi ini adalah work in progress, bahwa pada saat tahun-tahun sebelumnya betul memang apa yang kita lakukan dari sisi perdagangan dengan Tiongkok adalah lebih kepada raw material. Itulah kenapa pemerintah yang dilakukan oleh Kepala BKPM, karena belum jadi Menteri Investasi saat itu, Pak Bahlil menyetop ekspor ore nikel. Tujuannya agar terjadi hilirisasi sebagai wujud arahan Bapak Presiden terkait dengan transformasi ekonomi, agar alam Indonesia diolah sebaik mungkin, memiliki nilai tambah, kemudian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan baru kemudian diekspor ke negara lain. Menunjukkan hasilnya Mbak, yang awalnya kita mengalami defisit
neraca perdagangan dengan China terutama di produk baja yang besar sekarang sudah berkurang, Mbak, dan defisit tinggal 1,5 miliar. Dan, kami sangat optimistis pemerintah bahwa tahun ini kita sudah bisa surplus dengan, Tiongkok. Kebijakan yang pemerintah adalah ketimbang kita melakukan ekspor bahan baku, maka kita mengajak mereka menjadi investor di Indonesia, lalu mengolah produknya sampai minimal setengah jadi, baru kemudian diekspor. Itu adalah strategi yang dilakukan tidak hanya dengan Tiongkok, Mbak, tapi juga dengan Korea. Kenapa kemudian pemerintah menggerakkan ekosistem baterai kendaraan listrik? Karena itulah tujuannya. Nikel kita miliki, mangan kita miliki, kobalt kita miliki sebagai bahan baku utama untuk membuat baterai kendaraan listrik. Setelah dibangun di Indonesia, barulah kita kemudian olah sampai prekursor, katoda, membangun mobil listriknya, dan kita sudah mengekspor mobil listrik sekarang, kemudian sampai recycle, baru kita berikan kepada dunia.